Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini tentang risalah suara hati. Terkadang, mungkin kamu berpikir, mengapa aku terjebak di dalam hubungan cinta semacam ini? Seakan-akan aku memeluk sebuah bayang dan sebuah luka dalam cinta bersegi. Ya, semua orang memang ingin merasakan bahagia dalam gairah cinta, dalam keintiman cinta. Namun untuk kali ini, mengapa aku terjebak dalam cinta bersegi? Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan risalah suara hati, energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Risalah suara hati, memeluk bayang dan luka, cinta bersegi. Pembacaan ini bersifat deep reading untuk melihat bagaimana perasaan terdalam kamu terhadap cinta bersegi kamu dalam tema kita kali ini. Terapan yang Kevin sampaikan di sini memang berbeda dengan pembacaan-pembacaan yang sebelumnya, karena ini adalah risalah suara hati. Mendengar suara kamu yang paling dalam koneksi semacam ini. Kita akan tarik bersama-sama untuk energi kamu dalam risalah suara hati ini. Seperti biasa ya sahabat kebahagiaan, Kevin hanya menggunakan dua kartu favoritnya Kevin untuk membaca risalah suara hati, yaitu Raham Tarot dan Gustav Dor Tarot, untuk melihat energinya seperti apa. Dan di akhir pembacaan apakah ada puisi risalah suara hati yang bisa Kevin sampaikan ke kalian atau tidak ya. Nanti kita akan cek bersama-sama. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Terhubung kepadanya. Perasaan yang terdalam tercurahkan dalam bayang cinta dan sebuah luka yang sampai dengan saat ini mungkin luka itu belum mengering. Untuk kartu yang pertama, The Hangman. Ya, lagi-lagi aku merasakan mengapa cinta begitu sangat menyakitkan. Seakan-akan aku hanya digantungkan, seakan-akan aku hanya berjalan di sebuah kepastian yang tak ada. Ya, aku tahu menjalani ini semua memang berat. Kita bukan pemain sirkus yang menunjukkan bagaimana kita saling mengekspresikan cinta di sini. Aku tak bisa berakrobat semacam itu dalam cinta ini. Aku tahu ini salah dan aku tahu terlalu banyak memberikan pengorbanan kepada diri kamu. Hingga aku haus akan respon baik dari diri kamu. Orang mungkin akan menganggap cinta kita memang cinta yang bersembunyi-sembunyi, bermain di dalam sebuah segi yang terlarang.
Tapi aku tahu, kau di situ memberikan sebuah cinta kepada diriku. Simbolnya adalah ada seseorang yang sedang menari. Seakan-akan ini adalah aksi akrobat dari seorang perempuan yang menari di jaring laba-laba. Dan dia tak tahu apakah dia akan terjatuh atau bisa menikmati tariannya. Mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan, kau memang tahu hubungan ini penuh dengan resiko. Tapi kalian menikmati. Karena ada sebuah candu, ada sebuah harmoni. Merasa dia adalah yang terbaik untuk diri sahabat kebahagiaan. Sehingga kamu memberikan berbagai macam pengorbanan untuk diri dia. Meskipun kamu tahu cinta ini penuh dengan resiko. Ya, ini adalah kita yang menjalin banyak waktu. Dia memang selalu memberikan sebuah afeksi, perhatian, dan kekosongan di dalam diri sahabat kebahagiaan. Seakan-akan ini adalah skenario cinta kita yang kita tulis di selembar cerita yang indah. Atau kita sedang menciptakan sebuah novel di mana hubungan kita yang penuh dengan fantasi, penuh dengan imajinasi dan juga mimpi. Apakah kita akan bisa happy ending? Aku tak tahu siapa yang menulis skenario cinta ini. Tapi kita berdua merasakan bagaimana kita berdansa dalam cinta terlarang ini. Ya, cinta bersegi-segi membuat kalian merasa gairah kalian memang bersemangat dalam koneksi semacam ini. Namun memeluk bayang dan luka cinta ini membuat kamu, membuat diri sahabat kebahagiaan menggigil ketakutan. Mengapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat? Mungkin kamu akan mengutuk waktu. Mungkin kamu tidak akan mempercayai kenapa kita harus berada di kondisi semacam ini. Padahal aku tahu bagaimana dia, bagaimana aku berupaya untuk tidak terlalu lebih dari ini. Namun waktu sudah berjalan. Kita sudah terlanjur cinta dan tahu bagaimana perasaan kita yang saling mengungkapkan. Termasuk kata rindu. Apakah aku adalah orang yang berdosa dalam koneksi semacam ini? Mungkin aku sudah menyadari. Tapi inilah kita. Memeluk sebuah bayang dalam cinta. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 5 pedang. Ya, aku tahu hari ini mungkin aku menyerah dalam koneksi semacam ini. Semakin aku menahan diri, semakin aku mencoba untuk menolaknya. Justru rindu itu yang membuat aku tak tahu harus berperilaku apa kepada diri kamu, menyambut kamu, bertahan dalam koneksi semacam ini. Atau justru aku hanya bisa menikmati rindu yang menyiksa. Aku tahu di sini aku sudah mengalah dalam koneksi semacam ini. Tapi entah kenapa hatiku mencoba untuk masuk. Atau hanya sekedar penasaran bagaimana kondisi kamu untuk saat ini. Ini adalah sebuah koneksi yang membuat sahabat kebahagiaan merasa aku tak bisa hidup tanpanya. Mungkin juga dengan diri dia tak bisa hidup tanpamu, tanpa sahabat kebahagiaan. Yang seakan-akan perpisahan adalah sebuah season yang akan berganti dengan season-season berikutnya. Ya, kita sudah melampaui banyak hal. Hubungan yang on-off, aku menyerah, aku kembali bangkit. Dia menyerah, aku membangkitkannya. Inilah kita. Seakan-akan kita terbiasa dalam memeluk sebuah bayangan dan luka. Namun ini semua fana. Mengapa? Hubungan ini memang sangat menyakitkan semacam ini. Apakah kita tidak pantas dipertemukan di waktu yang tidak tepat ini? Sehingga aku tahu, menahan ini semua adalah nasib yang aku terima. Untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah The Fool. Ya, kebodohanku. Ini adalah kebodohanku. Ini adalah hal yang mungkin tidak aku sadari. Menerima kamu
dalam koneksi semacam ini. Tadinya aku tahu aku nggak mau. Tadinya aku nggak mau sampai sejauh ini. Namun dia yang tahu tentang kekosongan hati ini mengisi dengan beribu-ribu kata dan kesetiaan yang membuatku menjadi bodoh dalam mengambil keputusan tentang cinta. Aku tahu, selama ini memang aku hidup di dalam sebuah kepura-puraan kepada pasangan sahku. Aku tahu ini salah. Tapi mengapa dia dihadirkan untukku? Apakah dunia ini bisa berputar kembali ke masa lalu? Jika bisa pun, aku tak mau untuk bertemu dengannya dalam sesal yang terasa. Koneksi semacam ini memang kamu rasakan dekat dengan diri dia, memberikan kesetiaan dan lamunan cinta yang tak ada tara. Dia mungkin tak sebanding dengan pasangan kamu, atau mungkin juga siapa yang ada dekat kamu yang sah. Tapi dia seseorang yang memberikan warna-warna terbaik dan juga mengisi kekosongan di dalam hati kamu. Inilah luka yang aku nikmati sebagai bentuk kebahagiaan. Terjerumus di dalam koneksi tanpa henti. Kartunya adalah King of Cup. Aku tahu, dan aku tahu betul sisi lembutnya ketika dia meninabobokan dan menopang cinta ini sebagai sesuatu hal yang manis. Dia memang tak pernah bercerita kepada siapapun, mungkin pasangan sahnya, tentang apa yang dia rasa. Tapi dia bisa bercerita kepada aku. Tadinya aku tak menyangka kenapa dia bisa bercerita banyak hal kepada diriku. Menceritakan tentang perasaannya dia, apa yang dia alami, keluh kesahnya, penderitaannya. Dia menceritakan kepada diriku. Yang seakan-akan aku adalah pemeran utama dalam skenario kehidupannya. Sehingga hati kecilku mencoba untuk membantunya, merangkulnya dalam sepi. Dan kita berbagi dalam perasaan. Aku tahu sisi lembut dan sisi perasaan tentang diri dia dalam cinta ini. Dia tak bisa melepaskanku. Bahkan dia akan menangis di dalam sebuah bayang dan juga sepi. Aku tahu dia pernah menangisi tentang keberadaanku. Kita baik-baik. Kita baik-baik saja. Aku hanya berharap kita bisa melewati ini semua. Ya, itu yang dia utarakan kepadaku. Namun aku tak tahu apakah dia bisa menyelesaikan, memberikan sebuah solusi terhadapku atau tidak. Sedangkan yang aku tahu, perasaan ini memang selalu menggantung dalam hubungan ini. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Two of Pentacles. Ya, tentang sebuah pilihan, pertimbangan, sesuatu hal yang ditimbang. Jika kau pernah merasakan menderita karena cinta ini, sadari aku pun sama. Kau hanya ingin kita hanya bisa menikmati ini semua. Dan aku hanya ingin kau membawa aku ke masa depan yang indah. Aku hanya ingin kita selamanya baik-baik saja. Aku dan kau memang ingin hubungannya selamanya baik-baik saja. Namun ketika kita melihat kenyataannya, seakan-akan memeluk bayang dan luka cinta ini sebagai bentuk keabadian yang tak tahu bagaimana solusinya untuk melepaskan atau menjamah sebuah harapan yang pasti dalam koneksi semacam ini. Aku sudah berusaha melawan arus di sini, menahan rinduku untuk tidak muncul ketika aku melupakanmu, ketika aku tidak datang kepada diri kamu atau bahkan menyebut namamu. Aku sudah melawan arus itu semua, namun hati ini tak bisa dibendung. Semakin aku lari dari kamu, semakin hati ini mencoba untuk merangkulmu. Ya, ini adalah penderitaan yang aku rasa dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Aku bukan seorang pejuang di dalam sebuah cinta yang memperdayakan cinta sesuai dengan harapan dan kenyataan. Namun inilah kita.
ketika kita menjauh, hati ini berusaha untuk mengejar. Ketika aku dekat dengan kamu, kau tak tahu kapan kau memberikan sebuah kepastian, kapan kau memberikan sebuah kenyataan dalam hubungan semacam ini. Ya, ini adalah koneksi cinta bersegi-segi, yang terkadang cintanya rumit. Namun kalian tak tahu harus menceritakan hal ini kepada siapa. Dan risalah suara hati ini adalah perwakilan dari apa yang kamu rasakan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa yang muncul dalam risalah suara hati? Dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya dalam koneksi cinta bersegi ini. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah The Devil. The Devil di dalam kartu tarot memiliki makna tentang kemelekatan. Ya, dia memang sudah melekat di dalam hubungan ini kepada sahabat kebahagiaan. The Devil adalah sebuah gairah yang membuat kalian terpicu adrenalinnya untuk saling penasaran satu sama lain. Jika cinta bersegi-segi ini memang sudah melampaui batas kamu, bermain di dalam sebuah hasrat gairah, bermain di dalam sebuah sentuhan tubuh secara langsung, inilah yang membuat kamu melekat. Secara tak langsung, kamu memang sudah berbagi. Mengapa sulit untuk melepaskan? Mengapa sakit untuk bertahan? Karena kamu dan diri dia masuk ke dalam sebuah skenario di mana itu adalah ujian terberat kalian dalam penderitaan cinta. The Devil adalah sebuah godaan. Ya, memang hubungan kamu bersama diri dia tergoda untuk masuk dan terjerumus dalam koneksi semacam ini. Apakah ini bisa dibanggakan? Apakah ini bisa diagungkan? Kevin rasa tidak. Karena ini bukan kartu The Lover, ini justru kartu The Devil. Memang, godaan devil, godaan setan, godaan iblis membuat seseorang tercandu, membuat seseorang ternina-bobokan dalam cinta sebagai bentuk kelemahan manusia. Inilah yang membuat kamu jauh dari diri kamu sendiri, jauh dari Tuhan kamu, jauh dari pasangan kamu yang sebenarnya. Sadari, koneksi cinta bersegi-segi yang melelahkan justru membuat kamu seakan-akan merasa menua, seakan-akan merasa diri kamu terlemahkan dalam perasaan dan gejolak batin. Kepada siapa kalian akan mengutarakan ini semua? Hanya Tuhan yang siap mendengarkan permohonan maaf dan pengakuan dosa kamu di sini. Hingga perasaan terbelenggu semacam ini tak selamanya bersemayam dalam cinta bersegi-segi. Untuk energi yang selanjutnya, oke. Ada kartu 10 cup. Hujan yang deras, badai. Tak kalah di dalam sebuah tangis akan ada sebuah pelangi yang akan bersinar. Jika aku tahu melepasmu adalah kebahagiaan yang nyata. Namun ini semua tak bisa dipaksakan. Tangisku adalah penderitaanku. Rinduku adalah ujung yang tak tahu kapan aku memulai dan kapan aku mengakhiri. Pelangi cinta ini bisa kamu dapatkan ketika kamu menyadari apakah hal semacam ini layak kamu banggakan. Sementara diri dia akan selalu menggoda gairah, menggoda diri kamu untuk terjebak dalam kemelekatan ini. Apakah ini semua bisa diselesaikan? Bisa. Selagi kamu menemukan sebuah jembatan pelangi cinta di sini. Ada simbol pelangi.
Apa itu simbol dari pelangi cinta di sini? Adalah mengikhlaskan, melepaskan semuanya, dan hanya Tuhanlah yang bisa menyentuh diri saat kebahagiaan untuk tidak tergoda dalam energinya. Oke, The High Priestess. Ya, semua orang punya dosanya masing-masing. Semua orang punya aibnya masing-masing. Semua orang punya lukanya masing-masing. Namun dengan luka ini, dengan dosa ini, dengan sesuatu hal yang tak pasti ini, kita harus membuangnya. Jika kau memang berat untuk mengutarakan apa yang terjadi selama ini, satu-satunya yang bisa mendengarkan kamu adalah Tuhan kamu. Ya, mungkin ini tampak klise, tapi ini adalah jawaban yang sebenarnya. Memeluk bayang dan luka cinta bersegi. Terjebak di dalam sebuah kekosongan yang fana, hanya kesadaran spiritual lah yang membuat kamu bisa terlepas dalam sesuatu hal yang tak pasti. Cinta adalah anugerah. Cinta adalah ujian terbesar manusia. Kartun The High Priestess memiliki makna kesadaran spiritual dari doa suci yang tertanam dalam lubuk hati yang terdalam. Manusia memiliki api cinta yang akan berkobar atau justru akan meredup. Ketika kamu tak tahu harus bagaimana untuk bisa melepaskan ini semua, kembalilah kepada Sang Pemilik api cinta, Tuhan kamu. Agar energi sahabat kebahagiaan tetap terjaga, tak membakar diri kamu atau menyakiti diri kamu. Biarkan api cinta di dalam diri kamu menghangatkan kesadaran dari sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu 4 tongkat. Kembalilah ke dalam sebuah kenyataan hidup dengan mengikhlaskan dan melihat apa yang ada di dalam sekeliling kamu. Bukan semata-mata hanya Dia yang mencintai kamu saja. Masih ada hal yang lain yang selama ini memang sudah mencintai kamu. Mungkin kamu dibutakan karenanya, sehingga kamu tidak melihat sekeliling kamu jauh lebih indah ketimbang diri Dia. Memeluk diri Dia adalah memeluk sebuah bayangan dan luka. Semakin kau memeluk diri Dia, duri itu akan semakin menancap ke dalam relung hati kamu, yang membuat kamu akan sulit untuk melepaskannya. Ketika kau melepaskan, ketika kau berusaha payah untuk lepas dari diri Dia, rindu itu yang akan membuat kamu kembali kepada diri Dia. Maka dari itu, biar langkah kamu tidak goyah. Lihat sekeliling kamu. Lihat kiri, kanan, depan, belakang kamu. Masih banyak orang-orang yang mencintai kamu. Dan Tuhan akan selalu menerima kamu. Mungkin kamu memvalidasikan pasangan kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu bermasalah di dalam pernikahan kamu, di dalam koneksi kamu dengan yang sah. Tapi itu bukan validasi yang perlu kamu cari. Yang bisa kamu terapkan adalah bagaimana kamu mencintai diri sendiri dan tegas. Oke, ini kesalahanku dan aku mohon pengampunannya. Tuhan, selamatkan aku. Maka lihat sekeliling kamu betapa indahnya bunga-bunga cinta yang selama ini tak kamu lihat. Atau mungkin juga dia adalah anak-anak kamu, atau harta, kekayaan, perjuangan, atau apapun yang ada di samping kamu yang selama ini sudah kamu perjuangkan. Lihat mereka sebagai sumber cinta, agar diri kamu tidak terfokuskan kepada diri Dia saja. Oke, kartunya adalah 6 pentakel. Ada simbol sosok seorang perempuan yang mencium tangannya sendiri, mengindikasi bahwa kau perlu mencium diri kamu, memeluk diri kamu dan mengatakan, maaf, selama ini aku sudah terlampau jauh dari diri sendiri. Aku memang menyadari ini salah, tapi kenapa aku tak mendengarkan suara hatiku yang paling dalam? Ya, ini tidak bisa menyalahkan setan atau iblis.
Tapi kamu yang sudah menciptakan setan dan iblis di dalam diri kamu hingga tergoda dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Kartu devil di sini adalah energi kamu yang diuji oleh devil, oleh iblis yang diciptakan dari kekosongan hati kamu. Sehingga mereka, iblis-iblis itu, masuk ke dalam celah untuk membuat kamu terhanyut di dalam sebuah cinta bersegi-segi. Tak perlu dibanggakan. Tak ada yang bisa dibanggakan dalam cinta bersegi-segi. Karena itu bagian dari dosa. Dan bahkan jika melampaui batas, zina akan kamu dapatkan. Oke, Page of Cup. Sahabat kebahagiaan. Cinta ini memang tak bisa diputuskan dengan begitu saja. Masing-masing di antara kalian memang mungkin butuh waktu untuk bisa menyelesaikan ini semua. Butuh kesadaran, butuh perjuangan, butuh komunikasi kepada diri sendiri. Kali ini tak usah mendengarkan apa katanya, tapi dengarkan suara hati kamu yang sebenarnya. Apakah kamu bisa mendengarkan suara hati kamu, soul kamu, jiwa kamu? Yang kenyataannya jiwa kamu sedang kelelahan. Jiwa kamu memang sudah tak sanggup lagi. Terkadang kamu tiba-tiba air mata kamu keluar, tak tahu sebabnya. Terkadang kamu diam dan merasakan bahwa kenapa cinta semacam ini dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Terkadang ketika kamu menjalankan aktivitas kamu, rutinitas kamu dalam pekerjaan, kamu merasakan kosong. Ingin menggapai diri dia dan merangkul diri dia seutuhnya sepanjang hari. Namun kenyataannya, apakah dia bisa membagi waktu semacam itu kepada diri kamu? Jikapun iya, kamu akan selamanya terjebak dalam kemelekatan ini. Relung hati yang paling dalam risalah suara hati memberikan sebuah kabar duka kepada sahabat kebahagiaan yang mengetahui bahwa koneksi semacam ini tak ada yang abadi, hanya sementara, mengisi kekosongan dan kelemahan diri kamu. Lalu ada energi apa yang muncul dari kartu Gustav Dor Tarot? Memeluk bayang dan luka cinta bersegi. Dan apakah ada puisi risalah suara hati yang bisa Kevin sampaikan dari keempat kartu ini dan kartu-kartu lain? Kita akan cek. Kartunya adalah Death. Ya, sahabat kebahagiaan. Death di dalam kartu tarot bisa memiliki saran atau makna mengakhiri. Memang tak semudah itu untuk mengakhiri ini semua. Apalagi urusan hati. Untuk sahabat kebahagiaan yang memang membutuhkan waktu, Kevin hanya berpesan tak usah dipaksakan. Yang penting bagaimana kamu menyadarkan diri kamu untuk melihat yang sebenarnya. Beritahu kepada Tuhan kamu, beritahu pada diri kamu bahwa kamu ingin mengakhiri ini semua. Mungkin hal ini sudah pernah kamu lakukan. Mungkin hal ini sudah kamu pikirkan. Tapi terkadang keberadaan diri dia membuat kamu tercandukan dan kembali melekat. Dia selalu mengutarakan kepada kamu, kita jalani saja. Aku hanya ingin hubungan kita baik-baik saja. Atau mungkin juga di dalam relung hati sahabat kebahagiaan berkata bahwa aku ingin melepaskan hubungan ini, tapi aku meminta kita tetap menjadi teman. Itu harapan yang kosong. Kamu masih punya perasaan kepada diri dia. Jangan berharap apapun dia menjadi teman kamu, saudara kamu. Tidak. Karena dengan mengetahui keberadaan diri dia pun akan membuat kamu merasakan sebuah sakit. Kartu Death di dalam kartu tarot tentang mengakhiri ini semua sebagai bentuk transformasi hidup kamu. Karena memeluk bayang dan luka cinta bersegi-segi semacam ini justru akan membuat kamu terjebak di dalam godaan iblis ini.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, Page of One, keyakinan. Ya, keyakinanku padamu mungkin sebuah tekad yang sudah usang. Keyakinanku padamu tak sejalan pada kenyataan. Jika memang kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Jika memang kita dipertemukan di dalam sebuah cinta yang tak harus memiliki. Aku pastikan aku baik-baik saja. Dan aku mendoakan diri kamu juga baik-baik saja. Kita ubah tekad kita untuk bisa menyadari ini semua. Ada kartu Ace of Pentacle. Ya, sahabat kebahagiaan. Untuk bisa mendapatkan sebuah peluang yang indah bersama diri dia. Mungkin hanya takdirlah yang bisa menyatukan kalian. Tapi hubungan ini jika terlalu rumit dan jika kamu merasakan bahwa tema ini memeluk bayang dan luka cinta akan diri dia, maka pelan-pelan untuk melepaskan peluang harapan darinya, agar kamu tahu, memang cinta tak harus memiliki. Dalam keikhlasan, dalam kesadaran ini, akan menopang kamu menuju hal yang jauh lebih indah. Sahabat kebahagiaan, kedua kartun The Devil muncul di dalam pembacanya Kevin. Ini tentang cinta bersegi-segi atau cinta terlarang atau hubungan alternatif perselingkuhan, apapun sebutannya. Kedua kartu ini adalah energi terjujur dari semesta. Kamu memang sudah masuk ke dalam perangkat setan. Kamu masuk ke dalam kejebakan setan. Kamu sudah masuk dalam jebakan setan, jebakan iblis. Ini adalah kartu The Devil dan ini adalah kartunya The Devil. Simbolnya adalah Lucifer. Oke, apapun jenis koneksi semacam ini, hanya kamu saja yang bisa menyelamatkan ini semua. Meskipun luka ini sakit. Meskipun luka ini terkadang membuat kamu terlina bebokan oleh betapa indahnya kenangan-kenangan yang sudah kalian lalui. Namun, kenangan yang kalian miliki di sini belum pasti memberikan sebuah keindahan di masa depan nanti. Karena kamu atau diri dia memang sudah terikat di dalam sebuah janji pernikahan. Kamu mungkin juga sudah terikat di dalam sebuah janji pernikahan kamu dengan pasangan kamu. Atau mungkin juga sebaliknya dia. Dan di saat itulah The Devil atau iblis akan berperan untuk menguji seberapa kuat iman kamu dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Oke, sahabat kebahagiaan. Untuk tema kita hari ini nih bikin Kevin merinding ya. Karena beberapa kali Kevin membaca tentang risalah suara hati cinta bersegi-segi. Ini risalah hati yang pertama dan kedua kartun The Devil muncul. Waktu lalu Kevin membahas tentang cinta bersegi-segi pun juga sama, kartu The Devil muncul. Ada dua kartu dengan jenis kartu yang berbeda. Ya, kalahkan iblis itu. Kalahkan nafsu kamu dengan kesadaran dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kamu. Oke. Dalam risalah surah hati. Sahabat kebahagiaan. Dalam risalah suara hati, puisi cinta, bayang, dan luka. Hai, ini aku yang lupa pada kenyataan. Selama ini aku mengira aku kuat, aku baik-baik saja. Kamu kosong yang terisi. Kamu, aku menemukan diriku yang lainnya. Kamu,
adalah cermin yang aku temukan. Kamu adalah aku dalam sosok lain. Aku tahu selama ini bercermin di dalam bayangmu. Kamu, kegelapan yang aku simpan. Ya, selama ini aku mengira aku adalah bab utama dalam skenario yang sudah ada. Munafik, kau pun sama. Aku hanya pemeran pengganti yang wajahnya diubah, tampak seolah-olah aku adalah dia, si pemeran utamanya. Skenario yang kau buat kepadaku, yang kau usung bahwa kau mencintaiku, pasif, itu yang aku rasa. Nihil untuk menyangkal. Bayang dan luka semerta membuatku baja tak berkarat. Aku yang kau cintai, atau dia pemeran utamanya. Tak perlu membahas terlalu jauh tentang epilog ini. Sudah sejauh ini kita bersama. Bayang dan luka. Pada bagian awal pun, aku tak pernah ada. Oke, sahabat kebahagiaan. Ini adalah sebuah puisi cinta, risalah suara hati, bayang dan luka yang terjadi dalam cinta bersegi-segi kamu dengan diri dia. Apapun bacanya Kevin di sini tentunya bisa dijadikan sebagai motivasi di dalam diri kamu. Jika ini adalah kisah kamu, resapi dan lihat apa yang terjadi selama ini. Bukan maksud Kevin untuk menyakiti diri sahabat kebahagiaan atau membuat kamu menangis dalam hal semacam ini. Tugasnya Kevin adalah menyadarkan diri sahabat kebahagiaan dari apa yang kamu rasakan dalam risalah suara hati ini. Dan untuk pembacaan kita kali ini, Kevin tidak akan membacakan zodiaknya karena risalah suara hati tidak akan Kevin sampaikan zodiaknya. Jika ini adalah alur cerita kamu, resapi, rasakan, dan dengarkan suara hati kamu yang paling dalam. Dan mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin menyukai tentang risalah suara hati, akan Kevin upload sesuai dengan permintaan atau mungkin juga sesuai dengan energi dari kalian. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.